Assalamualaikum anak-anak hebat. Siap buat petualangan seru hari ini? Kita bakal menjelajahi sesuatu yang penting banget, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Yuk kita mulai petualangan iman kita. Oke, petualangan kita mulai dari sini ya. Coba, anak-anak hebat pernah lihat peta kan? Pasti pernah dong. Mungkin di film-film petualangan gitu, yang nyari harta karun, atau pas lagi liburan sama ayah bunda, lihat di handphone buat cari jalan. Familiar kan? Betul banget. Peta itu gunanya yaitu jadi panduan. Supaya kita nggak nyasar, supaya kita tahu harus belok kemana, jalan mana yang benar, dan akhirnya sampai deh ke tujuan. Penting banget kan peta itu? Nah, ngomongin soal peta, ini nih bagian yang paling keren. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Baik juga kasih kita peta loh. Tapi ini bukan peta biasa. Bukan buat nemuin kota atau harta karun, tapi peta buat seluruh perjalanan hidup kita. Dan inilah dia peta hidup dari Allah. Apa sih isinya? Kitab suci. Ini tuh isinya pesan-pesan dari Allah langsung, biar kita semua bisa selamat dan bahagia. Nggak cuma di dunia sekarang ini, tapi juga di akhirat nanti. Wah, keren banget ya. Oke, siap lanjut? Petualangan kita masuk ke babak baru nih. Sekarang kita mau kenalan lebih dekat sama 4 peta utama yang Allah turunkan kepada para utusannya. Ada 4 kitab suci utama, yuk kita buka satu-satu. Peta yang pertama namanya Kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isinya apa? Wah, isinya tuh pokok-pokok ajaran dan hukum-hukum penting. Jadi kayak peraturan gitu, biar hidup umatnya Nabi Musa waktu itu jadi teratur dan adil. Lanjut ke peta kedua. Yang ini beda lagi, namanya Kitab Zabur. Ini tuh peta yang isinya indah banget. Diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, isinya itu puji-pujian buat Allah, doa-doa, dan nyanyian-nyanyian yang syahdu untuk mengagungkan Allah. Sekarang peta nomor 3, Kitab Injil. Kitab suci ini diturunkan sama Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Kalau yang ini, isinya lebih fokus ke ajaran-ajaran untuk membersihkan jiwa dan hati kita. Biar hati kita jadi bersih dan kita jadi makin dekat sama Allah. Dan inilah dia, peta terakhir, peta yang paling lengkap dan paling sempurna. Al-Quran. Kitab yang mulia ini diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini jadi penyempurna dari semua kitab sebelumnya. Dan ini jadi panduan buat kita semua, seluruh umat manusia sampai akhir zaman nanti. Oke, kita udah kenal sama 4 peta hebat dari Allah. Sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya jadi penjelajah hebat? Maksudnya, gimana caranya jadi orang yang benar-benar beriman dan ngikutin petunjuk di peta-peta ini? Gimana ya? Ternyata ada 4 langkah gampang buat jadi penjelajah hebat. Pertama, kita harus yakin seyakin-yakinnya di dalam hati kalau semua kitab itu benaran dari Allah. Kedua, kita harus menghormatinya. Jaga baik-baik, jangan ditaruh sembarangan. Ketiga, rajin dibaca dan dipelajari isinya. Dan yang paling penting, nomor 4, kita coba amalkan ajaran-ajaran baiknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap petualangan kan pasti ada tujuannya. Dan di tujuan itu biasanya ada apa? Harta karun. Nah, sama juga nih. Kalau kita setia sama peta dari Allah, ada harta karun super berharga yang nungguin kita. Kira-kira apa ya manfaatnya? Nah, apa ya harta karunnya? Coba tebak deh anak-anak hebat. Apa yang bakal kita dapetin? Emas? Permata? Bukan. Harta karun ini jauh lebih hebat dari itu semua. Dan ini dia harta karunnya. Pertama, hidup kita jadi lebih terarah, nggak bingung mau ngapain. Kedua, hati jadi tenang, adem, damai, nggak gampang cemas. Ketiga, akhlak kita jadi makin baik, jadi anak yang jujur, sopan, dan disenangi. Dan yang paling istimewa, kita bakal dicintai Allah dan juga disayangi sama semua orang. Wah, lengkap banget kan? Jadi, dari semua petualangan kita hari ini, ada satu hal yang paling penting dan harus selalu kita ingat ya. Apa itu? Bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Inilah peta utama kita untuk bahagia di dunia dan juga di akhirat. Nah, sebelum kita selesai, ada satu pertanyaan buat kalian pikirin baik-baik di rumah. Coba bayangin, kalau suatu hari kamu lihat ada teman kamu yang nggak sopan sama Al-Quran. Apa yang bakal kamu lakukan? Tentunya dengan cara yang baik ya. Coba dipikirin ya.
jawaban kalian itu nunjukin seberapa besar cinta kalian sama peta dari Allah ini. Oke, terima kasih ya udah ikut bertualang hari ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.